Nah, jadi gini ceritanya, ada keutamaan tersendiri ketika kita berbuat baik kepada hewan. Oh, Jadi, apa itu Pak Ustadz? ada kisahnya. Selain tadi kita kan udah kisahkan tentang wanita yang dihukum dia masuk neraka gara-gara dia menyiksa kucing sampai mati, ya. Nah, ini ada keutamaan ketika seseorang itu dia membantu hewan. Nah, itu kisahnya seorang wanita yang dia itu kehausan. Dia terkenal dengan wanita yang berbuat dosa besar, yaitu berzina, seorang pelacur gitu ya di Arab itu. Jadi maka ketika dia mencari tempat, kiranya dia dapat sumur. Nah, untuk mengambil air sumur itu dia harus turun ke bawah. Turun ke bawah baru dia minum di bawah. Gak ada timbalnya atau Iya, mesinnya? nggak ada. Jadi itu sumur ya memang di tengah padang pasir. Jadi dia harus turun ke bawah untuk mengambil airnya. Udah, turunlah dia, kemudian minum dia di dalam sumur itu. Setelah hilang rasa dahaganya, dia keluar. Nah, ketika dia keluar dari sumur, begitu dia keluar, dia lihat ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah yang basah. Loh, anjingnya kok jilat-jilat tanah, Ustaz? Iya. Wah, Lupa Jadi loh, Ustaz, ya. Nyindirnya, Ustaz. Jadi si wanita ini melihat anjing seperti ini, dia tahu, sadar benar sesungguhnya si anjing ini merasakan apa yang tadinya dia rasakan. Kehausan yang luar biasa, dahaga yang luar biasa. Aku baru nyambung, Ustaz. Ah. Rupanya anjing itu dilat-dilat tanah. Iya, dia mau kehausan. Jadi dia mau minum, cuman kan dia nggak bisa turun ke bawah, kan gitu. Maka si wanita ini dengan rasa ibanya, kasih sayangnya kepada hewan ini tadi, padahal itu anjing gitu ya. Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, sampai di bawah dia tidak punya apa-apa untuk membawa air itu naik ke atas. Sehingga yang dia punya hanya sepatu. Sepatu itulah dia buat seperti gayung, cedokan, wadah untuk air ini. Nyedok airnya. Kemudian waktu mau naik, dia nggak bisa megang sebelah tangan. Apa yang dia lakukan? Dia gigit sepatunya itu, dia bawa airnya ke atas. Masya Allah. Kemudian dia kasih minum kepada anjing itu. Sehingga karena perbuatan ini Allah berterima kasih kepadanya. Diampuni dosa-dosanya. Dosanya apa? Perbuatan yang dosa besar gitu. Berzina gitu ya, seorang pelacur. Tapi Allah ampuni gara-gara apa? Karena sayangnya itu, kasih sayangnya kepada hewan. Dan dia melakukan itu betul-betul ikhlas. Tidak ada dia, mana mungkin dia mengharapkan balasan dari seekor anjing. Apa yang bisa didapatkan oleh seekor anjing? Dan terkala itu tidak ada orang yang melihatnya, artinya tidak pencitraan gitu. Kalau sekarang kan mungkin ada pencitraan gitu, dia mau naik jabatan atau mencalonkan, dia melakukan perbuatan baik, bisa saja ya. Tapi dia enggak, betul-betul ikhlas. Nah, disinilah Allah balas, ampuni dosanya. Akhirnya dia masuk surga gara-gara amalan yang satu ini. Oh iya. Tumang. Ini jaguar namanya. Jaguar. Haus enggak? Haus enggak? Nah, jadi sini jelas bahwasanya kita berbuat baik bahkan sampai kepada hewan pun itu ada ganjarannya, ada pahalanya, ada kebaikannya. Apalagi sama selamet gitu. Loh, Selamet kan manusia gitu Apalagi maksudnya. sama selamet gitu. tak kira disamain pula sama si. Enggak, maksudnya ya lebih mulia lah gitu. Terus itu Pak Ustadz, aku pernah kan kalau motong ayam rumah kan. Tentang ayam. Motong terus ditengok sama orang Ayam tua lain? kita, jangan kau motong sini, itu ayam yang lain nengok, nggak boleh katanya. Kayak mana ceritanya Ustaz? Oh, Ustaz, wong ayam aja kok yo potong wis ngono yo mau nampak yang lain kayak Iya. Kenapa? Jadi Masya Allah itulah sempurnanya agama kita. Bahkan ada adab tersendiri untuk masalah dengan hewan ini dalam hal penyembelihan hewan. Nah, jadi ini adab ini diantaranya yang sering kita lakukan ketika kurban lah misalnya kan. Kurban itu sering setahun sekali itu ada kurban namanya ya. Nah, jadi ada adab-adab hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hal kurban atau penyembelihan hewan. Di antaranya apa? Dianjurkan betul-betul senjata atau alat untuk pemotong itu penyembelih itu betul-betul dalam keadaan tajam. Dipertajam dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menyembelih hewan itu, maka sembelihlah di tempat yang jauh dari temannya. Artinya tidak dilihat oleh hewan kambing lain gitu. Karena apa? Rasulullah katakan, jangan kau bunuh dia 2 kali. Maksudnya apa? Karena dia melihat hewan atau kawannya tadi dipotong, seolah-olah dia udah ketakutan duluan gitu. Seolah-olah membunuhnya 2 kali. Maka ini tidak dibenarkan. Bukan kamu yang dipotong. Enggak, kamu tenang aja. Itu. Nah, kemudian juga ketika memotong hendaklah dipercepat.
Oh. Nggak boleh sikit-sikit potong. Ataupun berulang-ulang gitu, Ustaz. Berulang-ulang enggak. Jadi sekedarnya dipotong, tarik, membaca doa. Doanya ada diajarkan Bismillah, Allahu Akbar itu kan. Iya. Memotongnya supaya ya betul-betul halal untuk dikonsumsi, dimakan. Nah, adab-adab seperti ini itu berlaku dalam ajaran agama kita kepada hewan bahkan. Oh, aku butuh praktek kayaknya nanti nih, Ustaz. Jangan apa jaguar yang dipotong yo. Enggak, jadi- Warung tenang aja, War. Ada aku di sini kok. Ya setiap melindungimu yo dari serangan bang piring. Besok jadi sate kau Enggak dibuatnya. ada cerita. Tak jagai si jaguar. Nah, jadi seperti itu dia adab kita kepada hewan. Termasuklah hewan itu bukan hanya kambing, semua hewan. Semua hewan. Termasuk kucing. Kucing itu adalah diantara bukan. Kucing itu adalah hewan diantara hewan kesayangan Nabi. Aku mau nanya lagi, Pak Ustaz. Apa itu? Ini banyak orang saat ini kan gunakan hewan itu untuk perlombaan. Kadang mengadu, adu domba. Cari nafkah. Mana ada juga pernah diadu kok. Enggak, kan ada kayak domba Garut itu. Itu kan domba itu jaguar kok bilang. Itu kayak mana, Ustaz? Iya. Ini Nyambung-nyambung gitu, entah ayam, entah burung. perkara yang harus kita perhatikan bersama. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Karena ini termasuk menyiksa hewan itu sendiri. Nah, nanti ya balasannya luar biasa. Orang seperti ini dia berbuat zolim kepada hewan ini dan akan dia pertanggungjawabkan kezolimannya itu. Nah, dengan dia menyiksa, apalagi sampai dilaga, apalagi itu udah dua keharaman yang dia lakukan. Keharaman pertama dia berjudi, ya kan? Karena dia pasti taruhan. Taruh-taruhan dengan dia. hewan itu kan. Yang kedua dia menyiksa hewannya. Oh, tobat kau anak-anak kau nyabung ayam aja kerjamu. Enggak. Itu adalah perkara yang betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai gara-gara hewan ini kita diseret masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, Ustaz. Kita tidak ingin kan, tidak mau. Gara-gara hewan, amal kita misalnya udah banyak. Gara-gara kita zolim kepada hewan, nah kita jadi malah masuk neraka. Minta maaf sampai sama jaguar. Nah, termasuk juga Pak Slamet. Perhatikan ya Pak Slamet ya. Pak Slamet tadi dengan sengaja masuk ke ladangnya Bang Biring, nepak-nepain tanaman Bang Biring. Itu termasuk perkara yang nggak dibolehkan Pak Slamet. Iya namanya. Nah, Ya udahlah. Boleh. minta maaf dengan Bang Biring. Baru kambing gusik sebelum kau. Ya Bang Piring. Maaf aku ya. Ah kan? Itu Nggak Bang ikhlas Biring ya. ya, itu Bang Biring. Kupotongin. Kupotong. Set. Udah Bang Biring minta maaf, Pak Slamet juga minta maaf. Sama-sama salah saya bilang tadi kan. Coba salah minta Udah lah, maaf, Lamet, minta izin aku- supaya tidak ada aku maaf, Lamet. akhir. Apa aku? Nah, maafnya bagus-bagus. Ada. Slamet. Sat. Bakso, Sat. Ayo, Bakso, Sat. kita sate itu nggak jadi. Bakso. Udah bakso dulu. Kambingku. Itu bakso. Oh iya. Ayo Sat, tinggal Sat. Ayo. Yuk, pulang yuk.